langsung ya. Nah, kemudian benda asing telinga ya, benda asing telinga. Jadi biasanya pada anak-anak ya. Bisa juga bukan pada anak-anak, tapi ya kalau namanya benda asing telinga berarti dia ada kelainan mental kali ya, pada dewasa dengan kelainan mental ya. Itu juga bisa terjadi dimasukkan sesuatu ke dalam telinganya gitu ya. Nah, keberhasilan dari pengangkatan dari foreign body atau benda asing telinga itu tergantung dari kooperatif dari pasiennya. Jadi semakin baik semakin kooperasi, maksudnya lebih kooperatif ya pasiennya, dia akan lebih enak untuk ngambil benda asingnya. Kemudian kemampuan dokternya, bentuk dan ukuran dari benda asingnya ya, semakin bulat tuh semakin susah ngambilnya ya sebenarnya ya. Kalau kapas mungkin lebih mudah, dijepit pakai pinset bisa ya. Tapi kalau misalnya bulat itu hati-hati, kalau kalian tidak punya peralatan yang baik, itu akan malah terdorong ke dalam, bukan keluar malah dia ke dalam. Kemudian ada manipulasi sebelumnya. Jadi kalau kalian sebagai dokter umum nantinya dengan peralatan yang tidak lengkap, pada saat kalian mengambil korpus, kalau dirasa tidak sanggup, jangan dicoba-coba terus ya. Akhirnya akan terjadi infeksi pada liang telinganya, namanya otitis eksterna. Nanti dibahas lagi di pertemuan berikutnya. Nah, jadi jangan apa-apain. Kalau misalnya memang mau coba ya, misalnya kapas itu bisa kalian lakukan. Tapi kalau namanya udah benda asing yang bulat, kalau kalian tidak punya peralatan ataupun kemampuan, itu jangan dicoba-coba karena dia bisa makin masuk ke dalam. Karena di liang telinga itu ada celah sempit namanya ismus. Kalau sudah lewat ismus itu udah susah mengambilnya ya. Sebaiknya langsung rujuk ke THT. Kemudian juga tergantung dari apakah benda asingnya itu terlihat, apakah sudah terlalu dalam ya, sehingga sulit untuk mengambil benda asing tersebut, dan ketersediaan alat. Nah, ini beberapa macam benda asing. Jadi pertama ya identifikasinya, benda asing itu hidup atau mati ya. Itu harus kalian identifikasi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu dalam telinganya, kalian harus lihat benda asingnya itu hidup atau mati. Kalau dia memang makhluk hidup, itu harus kalian matikan dulu. Caranya apa? Kalau kalian mempunyai H2O2 3%, masukkan H2O 3%. Misalnya nyamuk ya, itu kalau atau apa? Macam-macam ya bisa ke dalam ya. Kita matikan dulu prinsipnya. Prinsipnya adalah matikan dulu benda asingnya. Kalau dia akan menggigit, bahkan bisa merobek membran timpaninya. Jadi kita matikan dulu, bisa pakai cairan H2O2 3%. Kalau enggak ada, pakai baby oil juga bisa. Asal jangan pakai minyak goreng ya. Pakai baby oil juga bisa ya untuk mematikan membran benda asingnya, baru kalian bisa mengambil, mengekstraksinya. Nah, jadi ada beberapa macam. Nah, bulat ini seperti ini, jadi hati-hati ya. Kalau misalnya begini, mendingan kalian langsung ke dokter THT untuk dikonsul ya. Ini lagi udah lewat ismus. Nah, itu sulit sekali mengambilnya. Kalau kalian mengambil dengan misalnya pinset, dia akan bisa langsung masuk ke dalam. Ya, dia tidak keluar malah ke dalam. Nah, ini ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk pengangkatan benda asing dengan suction, dengan hook, dengan small alligator clamp, dan irigasi. Jadi irigasi itu dengan H2O2 ya. Jadi bisa bermacam-macam alat ya. Tapi kalau tidak punya ya terpaksa kalian harus rujuk ke THT. Nah, seperti ini. Kalau kalian bulat begini, kalian pakai pinset, dia akan makin masuk ke dalam. Jadi dia harus seperti ini ya, pakai hook ya, langsung keluar. Nah, ini juga kalau benda asingnya kapas, masih di luar liang telinganya, dia bisa. Masih sepertiga luar liang telinga, bisa diambil dengan pinset. Tapi kalau sudah lewat ismus, jangan coba-coba lewat pinset karena akan melukai sekitar liang telinganya. Nah, ini sebenarnya bukan penyakit, tapi ya penyakit ya. Kalau disebut dengan cerumen prop, dia penyakit. Tapi kalau cerumen itu sebenarnya adalah dalam kondisi normal, semuanya kita punya ya. Karena cerumen itu diproduksi oleh sepertiga bagian luar liang telinga. Karena apa? Karena sepertiga bagian luar liang telinga itu mempunyai kelenjar. Namanya kelenjar ceruminifera dan kelenjar sebasea ya. Nah, itu diproduksi pada sepertiga bagian luar liang telinga. Jadi sebenarnya kalau mengorek kuping atau membersihkan kuping itu hanya di sepertiga luar saja, karena sebenarnya cerumen itu hanya diproduksi di sepertiga bagian luar liang telinga. Kalau sampai masuk itu berarti karena disodol, dibersihkan gitu sampai dia malah makin masuk ke dalam gitu ya.
Jadi kalau mengedukasi pasien, kalau bersihkan kuping pakai cotton bud boleh enggak dok? Boleh selagi dia tidak terlalu sering ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan hanya di sepertiga luar liang telinga, hanya 1 senti aja masuk cotton budnya ya, dan cotton budnya jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil ya. Kemudian juga bersih cotton budnya. Kemudian kalau memutarnya juga jangan terlalu kuat, jangan agresif, hanya pelan saja dan jangan berulang-ulang. Nah, serumen itu sebenarnya juga mempunyai fungsi ya. Dia bisa melindungi liang telinga dari penetrasi air. Kemudian dia juga membuat pH liang telinga menjadi rendah sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba, dan juga dia melindungi dari benda asing sehingga dibawa akibat proses migrasi bersama dengan epitel ya. Jadi dia serumen itu sebenarnya ada fungsinya. Tapi kalau disebut dengan serumen prop itu dia sudah menyebabkan gangguan ya. Jadi serumen prop itu dia sudah akumulasi dari serumen yang bisa menyebabkan gejala ya, yaitu gejalanya bisa macam-macam, bisa gangguan pendengaran, bisa berdengung, bisa rasanya nyeri karena mungkin terlalu padat ya di dalam. Udah mungkin kalau kita bersihkan serumennya sudah jadi otitis eksterna karena dia sudah padat sekali gitu ya, itu juga bisa menimbulkan rasa nyeri. Jadi kalau sudah serumen infection atau serumen prop itu adalah terjadi akumulasi dari serumen yang padat sehingga menyebabkan gangguan gejala ya, itu sebenarnya serumen prop. Jadi bukan serumen itu sebenarnya yang normal yang ada diproduksi ya, tapi namanya serumen prop atau serumen impaksi. Nah itu bila sudah terjadi akumulasi dan menyebabkan gejala ya. Nah ini ada beberapa macam seperti ini yang sudah menutup ya liang telinganya. Nah itu pasti menimbulkan gejala gangguan pendengaran. Nah ini bisa terjadi beberapa macam ya gejalanya seperti ini, dan terapinya adalah dengan ekstraksi serumen. Nah, ekstraksi serumen juga berbagai macam, bisa dengan irigasi, dengan kalau misalnya dia sedikit ya dan lunak bisa diambil ya. Tapi kalau misalnya dia terlalu kuat, terlalu keras, kita harus lakukan irigasi dulu, bisa dengan H2O2 3% atau dengan serumenolytic agent ya. Kemudian baru kita suction. Kalau misalnya terlalu padat bisa kita kuret sedikit ya, asal tidak melukai pada liang telinganya. Dan membutuhkan alat dan skill yang spesialisasi kalau dia terlalu keras ya. Jadi memang harus dirujuk kalau memang dia serumennya terlalu padat ya. Nggak bisa kalian lakukan suction. Nah ini dihindari ya, kalau pengangkatan serumen itu dihindari ya. Kalau misalnya pada anak-anak bagusnya memang dikonsul ke THT. Kemudian juga kalau membersihkan liang telinga hanya 1 cm. Jadi kalau misalnya dibilang sama pasiennya itu adalah hanya 1 cm cotton budnya masuk, jangan terlalu dalam seperti ini, bisa melukai membran timpani ya. Kemudian ini juga wax ya, pakai wax, ear wax. Nah itu kita tidak menganjurkan ya, karena bisa menimbulkan iritasi dan infeksi. Jadi jangan lakukan ear wax di salon-salon. Dan ini beberapa serumenolytic agent ya, ini dengan irigasi, dengan ini serumenolytic agent. Kemudian ini diambil ya pengangkatan. Jadi kalau seperti ini agak jangan terjadi ini karena ini udah membran timpani ya. Jadi bagusnya dicuci dulu, agak keluar kotoran telinganya baru kita suction atau kita hisap. Jadi ini ada forceps, ini ada ear loop, ini macam-macam untuk mengambil kotoran telinga. Tapi kalau kalian tidak mempunyai keahlian di bidang itu, jangan coba-coba karena akan terjadi otitis eksterna namanya atau infeksi pada liang telinga. Nah, kemudian penyakit yang lain adalah trauma telinga luar. Itu bisa karena abrasi ataupun laserasi pada liang telinga. Jadi ini akibat dari trauma ya. Traumanya bisa macam-macam, bisa bahkan dari korek-korek kuping dengan cotton bud, itu juga bisa menyebabkan kalau terlalu agresif ya membersihkan telinga, itu juga bisa menyebabkan abrasi ataupun laserasi pada liang telinganya. Ya, ini hairpin wile tahu ya, ini tusuk konde ya, itu juga kadang-kadang juga sering dipakai untuk membersihkan kuping ya, dan lain-lain juga ada yang peniti macam-macam. Hati-hati ya, itu nggak boleh sama sekali karena bisa menimbulkan infeksi pada liang telinganya, luka sehingga akhirnya jadi infeksi. Nah, pasiennya itu merasa kalau terjadi abrasi dan laserasi
pasien itu merasa nyeri pada telinganya, kadang-kadang bisa juga berdarah ya liang telinganya. Jadi kita lakukan pemberian antibiotik drop ya. Jadi tetes telinga, jadi antibiotik tetes telinga untuk mencegah terjadinya infeksi. Dan kalau terjadi abrasi dan seperti ini sebagusnya adalah tampon steril di liang telinganya sehingga menghindari dari kontak air ya, kena air ya. Jadi kita harus tampon steril, kita masukkan tampon steril ke dalam liang telinganya, kecil saja dipotong tamponnya, dimasukkan ke dalam liang telinganya dan dibiarkan selama 5 hari. Oke. Nah, ini trauma pada auricula juga ya, bisa terjadi trauma tumpul ataupun trauma tajam, bisa karena tergigit serangga, bisa karena luka bakar, ya bisa terjadi kontusi, hematoma, laserasi, abrasi, ataupun jadi disrupsi dari tulang rawannya, ya. Jadi hati-hati. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan, maka dibutuhkan adalah terapi intervensi bedah, ya, misalnya penjahitan, misalnya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengembalikan anatomi dari auricula dan mencegah terjadinya komplikasi. Dan diberikan antibiotik untuk mencegah terjadinya perikondritis karena terjadinya trauma akhirnya bisa menimbulkan, kalau misalnya tidak bersih akan menimbulkan infeksi ya. Hati-hati tadi cauliflower ear akibat dari komplikasi perikondritis. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ruptur daun telinganya sehingga dilakukan penjahitan. Tapi hati-hati kalau menjahit liang telinga. Jadi saya tidak menyarankan untuk menjahit liang telinga ya, karena gampang sekali terjadinya stenosis liang telinga. Jadi yang dijahit adalah daun telinga, tapi jangan liang telinga karena menimbulkan stenosis dari liang telinganya. Nah, kemudian kelainan telinga luar lain adalah tumor jinak telinga luar, misalnya eksostosis. Eksostosis disebut dengan surfer's ear karena sering terjadi pada penyelam ya, yang suka berenang, penyelam gitu ya. Karena terjadi pada pertumbuhan abnormal lamela dari liang telinga dan biasa etiologinya memang masih unclear atau belum jelas. Diduga karena inflamasi liang telinga yang merangsang pertumbuhan dan resorpsi tulang, misalnya akibat paparan air dan udara dingin yang berulang ya. Kemudian itu sebagai faktor predisposisi terjadinya eksostosis liang telinga. Dan prevalensinya lebih sering pada antero inferior liang telinga karena apa? Karena timpanik ringnya lebih tebal di situ sehingga gampang terjadi eksostosis. Nah, ini ada beberapa klasifikasi dari eksostosis. Derajat 1 bila terjadi obstruksi kurang dari 30%, derajat 2 obstruksinya 30 sampai 59%, derajat 3 obstruksinya 60 sampai 90% dan derajat 4 obstruksinya lebih dari 90% ya. Jadi ini jadi semakin dia menimbulkan obstruksi akan menimbulkan gejala pastinya. Kalau dia derajat 1 dia atau derajat 2 ya, misalnya di bawah 50%, mungkin dia masih oke pendengarannya. Tetapi kalau sudah menutup ya, apalagi sampai dia lebih 60% lebih dari 90%, itu akan menimbulkan gangguan pendengaran dan bisa juga menimbulkan telinga berdengung. Nah, kalau misalnya eksostosis ini khasnya cenderung bilateral dan multiple ya. Jadi eksostosis kecil tidak menimbulkan gejala, tapi eksostosis yang besar menutup liang telinga menimbulkan gejala gangguan pendengaran konduktif, otalgia atau nyeri telinga dan berdengung. Terapinya kalau memang dia tidak menimbulkan gejala, masih kecil, ya bisa kita berupa konservatif saja. Tapi kalau sudah menimbulkan gejala, kita harus lakukan pembedahan. Artinya kita harus bor eksostosisnya. Jadi kita harus buang eksostosisnya. Jadi konservatifnya meliputi pencegahan dengan menghindari paparan lama dengan air, secara teratur menjaga kebersihan telinga. Dan penanganan medikamentosa dalam hal mengatasi keluhan gejala yang menyertai adanya eksostosis ini bukan secara langsung terhadap eksostosisnya. Jadi terhadap gejalanya, misalnya nyeri dikasih anti nyeri gitu ya. Karena kalau eksostosis ini prinsipnya adalah terapi bedah untuk mengekstraksi dari eksostosis. Nah, pembersihan liang telinga secara teratur sangat bervariasi tiap individu. Jadi menghindari trauma prinsipnya ya, jangan terlalu sering untuk membersihkan telinganya. Kemudian pembedahan eksostosis ada dua pendekatan, bisa melalui pendekatan permeatal, artinya dari liang telinganya ataupun dari post aurikuler atau dibuka dari liang telinganya, tergantung besar atau kecilnya dari eksostosis. Kalau dia kecil mungkin dia bisa dari liang telinga. Jadi kalau bisa dibuka dari belakang telinga, tapi kalau sudah besar sampai menyumbat dia harus dibuka dari belakang telinga supaya kita bisa mengekspos seluruh
sisi dari eksostosis. Pencegahan progresivitas eksostosis tanpa berupa keluhan maupun dengan keluhan perlu dipertimbangkan dengan penggunaan earplug. Jadi terhindar dari udara dingin ya ataupun dari air dingin. Nah, ini ada yang mirip dengan eksostosis namanya osteoma liang telinga. Jadi kalau eksostosis dan osteoma itu kalau kalian raba ya pakai pinset ya kemudian kalian akan merasakan itu keras seperti tulang. Nah, itu adalah namanya jadi dia benjolan di liang telinganya itu dia tidak lunak tapi dia keras seperti tulang. Nah, itu disebut dengan eksostosis ataupun osteoma. Nah, kita nanti lihat apa bedanya eksostosis dengan osteoma. Nah, osteoma itu merupakan tumor jinak mesenkim osteoblast yang merupakan diferensiasi jaringan tulang matur yang berasal dari pars timpani tulang temporal dan sering terdiagnosis sebagai eksostosis di liang telinga, tetapi masih kontroversi apakah memiliki proses patologi yang sama ataupun berbeda. Ya, jadi dia sering didiagnosis diferensial diagnosis dengan eksostosis. Banyak dilaporkan pada pasien pasca otitis eksterna berulang. Ini adalah beberapa etiologi dan patogenesis pasti belum diketahui, tetapi ada beberapa teori. Ini ada teori perkembangan dari Cohen, nanti bisa dibaca ya. Ini ada teori trauma, jadi prinsipnya adalah trauma, infeksi, dan juga ada hormonal ya. Ada disebut-sebut ada pengaruh hormonal di sini, sehingga terjadi peningkatan aktivitas dari osteoblast periosteum. Nah, bila dia kecil, tidak menimbulkan gejala, kita bisa melakukan observasi. Tetapi bila besar sampai menutup liang telinga sehingga kita lakukan ekstirpasi dari osteoma dengan pendekatan tadi sama dengan eksostosis, bisa lewat transkanal ataupun enaural ya, dan juga retroaurikular. Nah, ini beda antara osteoma dengan eksostosis. Kalau osteoma dia seperti ini, jadi sama-sama ya, kalau dari bentuknya sama hampir mirip ya. Kalau osteoma dia unilateral dan single, gambaran lamela tulangnya teratur, banyak pembuluh darah, sedikit osteosit, dan terlihat gambaran bone marrow. Kalau dia eksostosis biasanya dia bilateral dan multiple, jadi dia banyak seperti ini berkumpul-kumpul kayak buah anggur. Kemudian bilateral. Nah, tapi dia kalau disentuh dia keras ya, sama-sama keras ini tulang. Kemudian gambaran lamela tulangnya tidak teratur, jaringan fibrovaskularnya banyak, osteosit, dan tidak ada gambaran bone marrow yang rusak ya. Nah, kemudian yang lain adalah adenoma liang telinga, artinya dia tumor di liang telinga. Dia tumbuh dari kelenjar seruminifera dan kelenjar apokrin di liang telinga. Jarang terjadi, jarang memang kita jumpai, tapi sering pada liang telinga luar di mana kelenjar terdapat. Lebih sering pada laki-laki usia 52 sampai 54 tahun, rata-rata 12 sampai 85 tahun. Gejalanya kalau pada adenoma ini dia tumbuhnya lambat ya, tapi bisa menyebabkan sumbatan di liang telinga, sehingga menyebabkan gangguan pendengaran konduksi. Jadi tadi ya, dari oval window atau foramen ovale keluar, itu gangguan pendengaran adalah konduksi, dari gangguan oval window ke dalam, ke telinga dalam, itu disebut dengan gangguan pendengaran sensori neural. Kalau diantaranya disebut dengan gangguan pendengaran mix atau campur. Nah, terapinya adalah eksisi komplit dari tumor, jadi harus dibuang seluruhnya. Saya kira pada hari ini selesai untuk penyakit telinga luar. Nanti akan dilanjutkan, saya nggak tahu apakah Dr. Hari atau Prof. Askar untuk otitis eksterna dan otomikosis. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, dokter. Nah, silakan, Agustina ya. Izin bertanya, dok, untuk aurikular fistula, dok, apakah kita bisa melihat memiliki kedepannya bakal terjadi infeksi atau sekedar yang biasa tanpa keluhan, dok? Terima kasih, dok. Ya, terima kasih Agustina. Jadi preauricular fistal, kita kalau memang tidak ada keluhan, tidak usah diapa-apain ya di situ. Tapi kalau misalnya mengalami keluhan dan itu berulang, jadi bukan sekali ya, kita berulang, nah itu harus kita lakukan fistulektomi, itu kita angkat dari fistelnya. Nah, kita nggak bisa nilai nih ya, misalnya ada bayi ya dengan fistel preaurikuler. Ini kedepannya akan terjadi infeksi atau tidak? Tidak, ya kita evaluasi saja. Kalau jadi infeksi, berarti ya sudah, nggak usah diapa-apain sampai seumur hidup. Tapi kalau misalnya dia ada keluhan infeksi, nah saya punya pasien itu dari bayi sering infeksi, ya sekarang usia 1,5 tahun dan orang tuanya minta dibuang karena memang
sering terjadi infeksi, dan memang pernah saya insisi itu absesnya sampai abses dia di preaurikulernya itu. Nah, itu adalah indikasi operasi. Jadi kalau pasien dengan fistula preaurikuler itu kan karena kongenital ya, kita hanya bisa evaluasi apakah memang dia sering infeksi atau tidak. Kalau tidak pernah infeksi ya nggak usah diapa-apain gitu. Tapi kalau dia sering menimbulkan, kalau dia cuma sekali, 2 kali, ya coba kita observasi dulu. Tapi kalau udah terlalu sering, nah itu harus kita buang. Apalagi sudah menimbulkan fistel, nah itu harus kita buang ya. Kita lakukan fistulektomi. Jadi sifatnya adalah observasi ya, Agustina. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Yang begini nih, yang menimbulkan infeksi enggak. Beda-beda soalnya ya. Kadang-kadang si bayi itu suka kucek-kucek gitu ya, itu juga bisa menimbulkan infeksi, kan memicu terjadi infeksi gitu ya. Nah itu jadi kita nggak bisa memprediksi. Ada yang memang bisa infeksi, bisa yang enggak gitu ya, tergantung macam-macam ya, pola hidupnya, daya tahan tubuh segala macam. Gitu ya. Jadi kita sifatnya adalah observasi, tapi kalau sudah terjadi infeksi yang berulang, kita harus melakukan tindakan operasi. Agustina, ada lagi yang mau tanya? Sudah, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Silakan yang lain, ada yang mau bertanya? Ini jam berapa ya? Jam 12. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ini komtingnya siapa sih? Kamu ya? Ya dok, Hasian dok. Oh Hasian, kamu. Oh kamu Hasian ya, betul-betul. Tadi kok Johan Janes? Ya dok. Namanya Johan Janes. Oh enggak, ini akun dari apa dok? Akun dari kampus, nama akunnya dok. Lupa saya rename dok. Oke. Ada lagi pertanyaan, Dek? Sampai di sini paham semua ya? Saya harap kalau ada pertanyaan semua sudah paham ya. Bahan apa kalian perlu atau kalian punya video tadi ya? Sehingga kamu nggak perlu bahan ya? Bahannya perlu dok. Kasian. Bahannya perlu dok. Ya kalau gitu nanti kamu WA saya ya. Ya dok. Ini sebenarnya ya, kita kan nggak punya link ya. Kalau bisa tuh apa namanya? Postingnya tolong di WA dosennya pemberi kuliah biar tahu linknya di mana gitu ya. Oh ya dok. Karena kita nggak dikasih tahu link kuliah nih. Baik dok. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya. Oke lah. Kalau tidak ada yang bertanya lagi,